Halo Teknolovers, belakangan ini pembahasan Rusia-Ukraina jadi topik menarik untuk dibahas. Bagaimana tidak, dua negara yang sama-sama pecahan Uni Soviet kini teguh dengan misi masing-masing. Sehebat-hebatnya Uni Soviet, tapi tak ada yang bisa melawan takdir. Kekuatan Uni Soviet bisa runtuh juga akibat selisih paham antar anggotanya. Soviet tidak mampu menyatukan perbedaan opini sesama anggota atas perubahan sistem dunia akibat bergulirnya era menuju modern. Uni Soviet kemudian pecah menjadi 15 negara merdeka. Negara apa sajakah itu? Dan bagaimana kekuatannya setelah pecah dari Uni Soviet? Inilah 15 negara pecahan Uni Soviet. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe sekalian nyalakan bel notifikasi biar update terus informasi terbaru dari teknologi populer. Mari kita mulai dari wilayah terluas Uni Soviet. Ada Rusia yang menggantikan Uni Soviet di kursi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rusia memiliki wilayah daratan terbesar di dunia. 2/3 wilayah Uni Soviet milik Rusia yang terletak di batas antara Asia dan Eropa, berdekatan dengan utara China. Pasca Uni Soviet bubar, Rusia perlahan membangun kekuatan militer. Meski kalah dalam Perang Dingin, Rusia sanggup menempati posisi kedua sebagai negara dengan militer terkuat di dunia versi JFP. Unit tank Rusia bahkan 2 kali lipat dari jumlah tank Amerika Serikat. Next, ada negara yang saat ini berkonflik dengan Rusia. Ada Ukraina, salah satu pendiri Uni Soviet yang harus meninggalkan saudaranya, yakni Rusia, demi bergabung dengan NATO. Setelah pecah dari Uni Soviet, negara ini kerap melakukan upaya agar tidak lagi berada di bawah tekanan Rusia. Sayangnya hal itu selalu saja digagalkan Rusia karena Rusia tidak ingin saudaranya yang begitu solid di masa lalu itu membelot ke pihak yang dulunya menghancurkan kejayaan Uni Soviet. Saat ini kekuatan Ukraina berada di posisi ke-22 dunia. Selanjutnya ada negara pendiri Uni Soviet lainnya, yakni Belarus. 27 Juli tahun 1990, Belarus mendeklarasikan dirinya berdaulat dengan mengeluarkan Deklarasi Kedaulatan Negara Republik Sosialis Soviet Belarusia. Konflik Rusia-Ukraina tidak membuat Belarus jadi pihak netral, meski dilampau pernah solid bersama kedua negara itu. Belarus lebih mendukung Rusia atas invasinya ke Ukraina. Menyoal kekuatan militer, Belarus menduduki peringkat 52 dunia. Setelah tidak lagi menjadi bagian dari Uni Soviet, 31 Agustus 1991, RSS Uzbekistan merubah namanya menjadi Republik Uzbekistan dan mendeklarasikan kemerdekaan. Uzbekistan lalu menjadi bagian dari negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur. Negara ini masih menggunakan bahasa Rusia sebagai sisa peninggalan pemerintahan Soviet. Namun, bahasa resminya bahasa Uzbek, sebuah bahasa Turki. Negara ini jadi salah satu destinasi terbaik yang bisa dikunjungi. Adapun kekuatan militernya 2 peringkat di bawah Belarus, yakni di peringkat ke-54. Selanjutnya ada negara yang memiliki keindahan alam sangat menarik, yakni Kazakhstan. Sebelum menjadi negara pecahan Uni Soviet, Kazakhstan jadi negara terbesar kedua setelah Rusia. Inilah negara terakhir yang meninggalkan Uni Soviet tepat 16 Desember tahun 1991. Kemudian diterima PBB pada 2 Maret 1992. Negara lintas benua ini sebagian besar wilayahnya masuk dalam kawasan Asia Tengah, sementara sebagian kecil lainnya termasuk dalam kawasan Eropa Timur. Saat ini Kazakhstan berada di posisi ke-64 militer terkuat di dunia. Next, ada negara yang didominasi oleh wilayah pegunungan yang sangat indah. Georgia terletak di Eropa Timur, berbatasan dengan Rusia di sebelah utara. Nah, perlu diketahui nih, Georgia merdeka dan menjadi republik pertama
yang dibentuk di bawah perlindungan Jerman dan Inggris sebelum kembali diinvasi tahun 1921, lalu menjadi Uni Soviet sebagai Republik Sosialis Soviet Georgia. Negara ini menempati posisi ke-88 militer terkuat di dunia. Azerbaijan tak ingin kalah dengan negara pecahan Soviet lainnya. Negara ini pun mulai menjadikan industri pariwisata sebagai komoditas utama mereka. Negeri berjuluk Ring of Fire ini salah satu wilayah Kaukasus berbatasan langsung dengan Laut Kaspia. Azerbaijan salah satu republik konstituen Uni Soviet sekitar tahun 1922 hingga 1991. Rusia sempat memasang toko-toko pro-Soviet di sana. Militer Azerbaijan berada di peringkat ke-63 dunia, satu tingkat di atas Kazakhstan. Berikutnya ada negara yang lama dihuni tentara Rusia sejak Perang Dingin berlangsung. Pada tahun 1989, RSS Lithuania menjadi negara berdaulat, ya walaupun masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Negara ini diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 September tahun 1991. Nah, tahun 2004, Lithuania jadi salah satu negara Uni Eropa yang memasuki kawasan Schengen tidak memiliki kontrol perbatasan. Militernya di posisi ke-85 dunia. Next, ada negara subdivisi administratif dari Uni Soviet sejak 1940 hingga 1991. Estonia ini jadi yang pertama dari negara-negara yang ada di bawah Soviet mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat dari Moskow tahun 1988. Negara pecahan Uni Soviet ini berada di Laut Baltik, memiliki arsitektur klasik sehingga mampu menarik wisatawan berkunjung ke sana. Di dunia militer, Estonia tak bisa berbicara banyak, peringkatnya jauh dari posisi 108 dunia. Ini dia negara yang pernah mengalami perang saudara dengan Rusia di abad ke-20. Karena itu negara ini memilih berpihak ke NATO sebagai negara blok barat. Ibu kotanya ialah Riga yang masih mempertahankan arsitektur klasik. RSS Latvia merdeka dan berubah menjadi Republik Latvia pada 21 Agustus 1991. Kekuatan militernya di peringkat 94. Next, ada Armenia, negara Eropa Asia yang berbatasan dengan gunung, tanpa lautan pada sisi hilir dan hulunya. Armenia ini tergabung dalam RSFS Transkaukasia, yaitu negara awal yang membentuk Uni Soviet pada tahun 1922. Pemandangan alam negeri ini jadi daya tarik bagi pengunjung. Kekuatan militernya di peringkat 97 dunia versi GFP. Berikutnya ada negara peringkat kekuatan militer ke-105 di dunia. RSS Moldova atau Republik Sosialis Soviet Moldavia terbentuk dari Besarabia. Besarabia ini wilayah penggabungan dari Rumania dan SSR Otonom Moldavia. Disebut juga sebagai Republik Soviet Otonom di dalam kubu RSS Ukraina yang dibentuk pada 2 Agustus tahun 1940. Nah, negara ini salah satu wilayah terkecil di dunia meskipun berhimpitan dengan Romania dan Ukraina. Next, ada Kyrgyzstan yang menjadi anggota Uni Soviet sejak 1936. Wilayah Kyrgyzstan sama sekali tidak mendapatkan lautan sebagai salah satu batasnya. Negeri yang kini menjadi wilayah Asia Tengah ini resmi menjadi negara kesatuan Republik Parlementer usai menyatakan diri sebagai negara merdeka. Kekuatan militernya pun jauh menduduki posisi ke-90 dunia dari 142 negara. Jika militer Kyrgyzstan di posisi 90, Tajikistan justru terbentang di posisi ke-111. Tajikistan telah menjadi bagian dari Uni Soviet sejak tahun 1929.
Negara yang terletak di Asia Tengah ini dijadikan sebagai entitas nasional untuk orang Tajik dalam Uni Soviet. Karena geografis Tajikistan sangat tinggi, membuat negara ini sebagai negara pecahan Uni Soviet tertinggi di dunia pada zamannya, yakni 7,495 mdpl dan tidak memiliki batas laut. Terakhir, ada negara yang sangat penting bagi Uni Soviet di masa lampau. Hal itu karena negara ini salah satu negara penghasil gas alam terbesar di dunia. Sebagian besar wilayah Turkmenistan dipenuhi hamparan gurun pasir Karakum. Ibu kotanya Ashgabat memiliki arsitektur yang sangat modern. Kini, militer negeri ini di ranking 83 dunia. Kalau kita melihat kekuatan militer ke-15 negara tadi, selain Rusia, negara pecahan Uni Soviet tidak memiliki kekuatan besar seperti negara NATO ya. Meski demikian, negara-negara tadi punya kisah penting menghiasi sejarah dunia. Oke deh, sekian informasi dari aku hari ini. Kalau kamu punya tanggapan, yuk langsung komen di bawah. Like dan share juga video ini. Thank you for watching.